Saya itu sebenarnya dari dulu Bu Nyai, saya itu paling repot kalau ditanya soal nasab. Sampai kemudian guru saya Habib Lutfi, beliau malam tahun baru di tahun 2019 manggil saya, nak kamu sini. Ternyata nasab kamu itu sama dengan Mamah Salmah. Kenapa kamu gak pernah bilang? Mana mungkin saya berani bah. Jadi kebetulan saya tadi matur sama Pak Kiai Marzuki. Nasab saya itu kebetulan, entah kebetulan atau karena memang seperti itu, sama dengan nasabnya Mamah Salmah. Mamah Salmah itu istrinya Habib Lutfi. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Yang mempunyai bapak makamnya di Caruban namanya Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari punya bapak makamnya di Kediri Abdullah Mursad Tukum. Yang punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Brawijaya Limo. Pripun Bu Nyai? Lah, kula yakin kok gerombolan sing apik iki bakal ketemu melih. Mila lah wong apik nyamane nggih ketemu kali wong apik. Wong sing ora apik ketemu wong apik nggih mboten nyaman. Contoh nggih, kula nyuwun sewu banget nih. Saya ngaji di lokalisasi di Jogja niku, Bu Gubernur. Kalau saya belum selesai ngaji, kok mereka datang, lihat saya dari jauh itu malu. Waduh, ono Gus Miftah. Orang kok bangga, Gus, aku neng kene, pasti malu. Kemarin lucu lagi saya diwawancarai sama BBC London. Coba Anda ceritakan sama saya, ada nggak sih sebenarnya manfaat yang mereka dapatkan dari pengajian itu? Oh, bagaimana nggak ada? Coba mbak-mbak silakan angkat tangan. Dia cerita, ngapunten saya mau cerita. Satu saat saya terima tamu, transaksi deal, saya masuk kamar. Begitu masuk kamar saya dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamunya, Om pending dulu ya, sedang adzan subuh. Loh kenapa harus pending? Nggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, ganti tamunya bilang, Mbak, nggak usah diteruskan, tak bayar, nggak usah lanjut. Kenapa? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Gitu. Coba. Sampai ngoten niku Kiai Hasyim. Jadi saya itu dibully dulu, didoli macam-macam sampai didoli itu Bu Gubernur. Saya mendapat julukan presiden para pendosa. Sampai saya mendapati seorang mantan germo nyuwun sewu dengan badan yang besar, perutnya ditato. Begitu saya buka tato beduk Pak Kiai. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NO katanya. Ya, preman loh nih. Preman. Makanya kalau kemudian hari ini orang merasa kontroversi dengan apa yang saya lakukan, ya monggo-monggo mawon lah, mun biasa nih. Tapi yang jelas kemudian bahwa ada kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa kita ambil. Dan saat itu saya sudah mendapatkan restu dari Habib Lutfi. Nah terus no. Sampai ketika saya disidang di Jakarta, kamu memalukan, menjual agama untuk kepentingan duniawi kamu. Dakwah di lokalisasi di klub malam, live di TV. Saya bilang, nyuwun sewu Kiai, kalau yang saya lakukan ini memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Padahal Allah memerintahkan, menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Makanya kalau saya ditanya, Bu, jane tugasmu ning kono ki apa to, Gus? Copet. Cuman bedanya saya dengan copet terminal itu satu, Kiai. Kalau copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah yang dicopet apanya? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Wow. Santri kayak rungokno santri kayak. Godaan nih Pak Kiai Hasyim, ya Allah, saya keluar dari lokalisasi, mereka sedang mandi pakai anduk, jalan, saya jalan, monggo Gus mampir, ya Allah, gitu kan. Dengan alasan itulah saya tidak pernah mengajak Kiai Marzuki, karena saya khawatir kalau beliau masuk nggak mau keluar lagi. Kalau kemudian orang mengatakan halah ilmu mungkin apa-apaan, iya, saya dari awal mengatakan saya bukan orang alim, tapi saya punya prinsip qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal.
Saya punya yang sedikit tapi yakin itu menurut saya lebih bagus. Maka disitulah kemudian saya merasa menjadi santrinya Mbah Wahab, walaupun saya nggak bisa ketemu beliau, karena saya teringat ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Artinya apa? Begitu banyak saya membaca literasi tentang Pak Kiai Wahab. Artinya apa? Saya berhak dong mengaku santrinya beliau. Ya. Karena abdun man alamani walau harfan wahidan. Maka perkenankan Bapak Ibu sebagai refleksi, minimal pemahaman untuk adik-adik saya santri di luar sana yang mereka galau karena tidak bisa melihat saya secara langsung. Tenang santri, kamu jangan pacaran, karena akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat.